Shalom, selamat pagi semuanya anak didik dan orang tua yang kami sayangi. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan segala kesehatan yang sangat sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Tetap kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Seperti tertulis pada Mazmur 23 ayat 1-6, Tuhan adalah kekuatanku, takkan kekurangan aku. Kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, apapun yang menghadapi kita, ketika kita mempersatukan ini dan menyembah Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa. Kita awali dengan sebuah doa. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat hari ini Tuhan. Engkau memberikan kami kesehatan yang sangat sempurna. Berkati anak didik kami ya Bapak dalam pembelajaran daring ya Bapak, supaya mereka semangat untuk mencapai cita-citanya ya Tuhan Yesus. Dan juga orang tua kami ya Tuhan, berikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah, supaya mereka bisa mengantarkan anak didik kami ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi ya Tuhan. Dan juga orang kami sebagai guru, berkati kami ya Tuhan, supaya tetap melayani Tuhan dalam pembelajaran dari ini ya Tuhan. Berkati juga yayasan Penuai ya Tuhan, supaya memberikan yang terbaik di hadapan-Mu bagi bangsa, masyarakat, orang tua, anak didik, dan juga guru ya Bapak. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, amin. Kita menyanyikan sebuah lagu pujian dengan judul Give You My Heart. To
Haleluya, glory. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih-Mu kami ada hingga saat ini. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan. Sungguh kami mengucap syukur atas semua kebaikan-kebaikan-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, aku hamba-Mu berdoa, turunkanlah kasih anugerah-Mu buat kami. Turunkanlah berkat-Mu buat kami, keluarga besar SMP Penuai. Agar hari ke hari kami bertumbuh di dalam iman, percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Beri kami telinga seorang murid untuk dengar-dengaran nasihat akan gurunya. Beri kami hati seperti hamba, hati seorang hamba untuk dapat mendengarkan nasihat Tuhannya. Seperti itulah gambaran jiwa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran kepada firman-Mu. Urapi kami, urapi aku hamba-Mu, urapi setiap anak-anak yang mendengarkan pesan-pesan firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan, menyaksikan jalannya firman-Mu disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, anakku sekalian. Salam sejahtera, salam sehat selalu dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan Yesus. Hingga hari ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, puji Tuhan. Mengucap syukur hari ini kita jumpa kembali dalam ibadah PIK SMP Penuai, ibadah pendalaman iman SMP Penuai. Firman Tuhan terambil dari Filipi 4 ayat 4. Saya ulangi, Filipi 4 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama, anak-anakku. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Puji Tuhan. Nasihat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di kota Filipi pada saat itu. Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan menasihatkan agar jemaat-jemaat di sana tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tetap bersukacita senantiasa. Nah, oleh kuasa Roh Kudus, firman Tuhan ini juga datang kepada kita, kepada saya, kepada anak-anak semuanya. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Baiklah anak-anak sekalian, ini sangat penting kita pahami untuk kita punya hati yang gembira, hati yang sukacita, hati yang optimis akan masa depan, hati yang tidak takut, hati yang tidak khawatir akan hari yang akan datang. Kita harus punya hati yang bersukacita, hati yang senang untuk menjalani hidup hari ke hari. Termasuk diantaranya belajar. Kewajiban sebagai seorang siswa yaitu belajar. Orang tua menyekolahkan kalian supaya belajar demi masa depan. Nah, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah belajar, sukacita dalam belajar. Tema firman Tuhannya sukacita dalam belajar. Belajar janganlah dijadikan hal yang rutinitas biasa,
Kalau itu kita lakukan dengan secara rutinitas, biasa-biasa saja, maka itu akan membosankan. Ketika sudah rasa bosan, kita menjadi malas dan tidak ada bergairah untuk belajar. Tidak ada rasa kesungguhan hati untuk belajar. Tapi biarlah belajar itu suatu sukacita. Kesukaan sebagai seorang murid adalah belajar. Puji Tuhan sekalian. Agar belajar kita maksimal, agar belajar kita mencapai hasil yang baik, ada hal yang perlu kita pahami. Di antaranya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Ini penting sekali. Belajar dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Bukan karena untuk menyenangkan orang tua, bukan tidak semata-mata mencari nilai yang baik, tidak. Lebih dari itu, belajar dengan sungguh-sungguh. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini dia. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Termasuk belajar. Dikatakan tadi, apapun. Ini segala sesuatu yang sifatnya baik, yang sifatnya positif, kita harus lakukan dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Termasuk belajar. Kalau belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sepenuh hati, kita tidak takut pelajaran yang menyusahkan. Bagi seorang pelajar, tidak ada kamusnya pelajaran itu menakutkan, pelajaran itu memberatkan, gak ada. Seringkali kita berkata, wah matematik itu susah, matematik itu berat buat kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan harus punya hati yang berkobar-kobar, semangat untuk belajar. Sehingga matematika itu bukan yang menakutkan, tapi matematika itu asik, ya, asik untuk kita pelajari. Ataupun pelajaran-pelajaran yang lain, pelajaran agama membosankan. Oh salah, saudara, salah nana. Ya. Agama itu mengajarkan untuk hidup di dunia ini, hidup bermasyarakat, dan hidup di nantinya, di surga. Jangan merasa bosan dengan agama. Itu pelajaran yang penting. Bahkan di daftar pelajaran di rapot kalian, agama itu paling atas, ya. Agama itu paling atas urutannya. Setelah agama baru pelajaran yang lain. Agama itu penting. Jadi jangan bosan-bosan belajar agama. Dan aku yang Tuhan kasih pada pagi hari ini, firman Tuhan kata, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah hati, belajar dengan sungguh-sungguh. Agar kita maksimal dalam belajar kita. Tidak membosankan, tidak merasa bosan belajar. Kalau didasari dengan hati yang sungguh-sungguh. Yang berikutnya, Amsal 23 ayat 18. Saya ulangi, Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan anak-anak Tuhan, masa depan yang penuh harapan, bukan madesu. Ya, madesu itu masa depan suram, tidak. Ya, Tuhan memberikan masa depan yang baik. Tuhan menyediakan masa depan yang baik. Bagaimana caranya? Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sukacita. Sukacita dalam belajar. Karena kita mengejar, kita akan menuju masa depan. Ada harapan untuk masa yang datang. Sehingga belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar membayangkan
Tuhan ada di depan kita, ya. Membayangkan Tuhan ada bersama kita, sehingga kita belajarnya sungguh-sungguh. Kalau kita belajar di samping kita ada bapak atau ibu guru, kita pasti sungguh-sungguh belajarnya. Terlebih lagi kita mengimani ketika kita belajar Tuhan hadir, Tuhan menjaga kita, Tuhan mengawasi kita. Dikatakan dalam Kolose 3 tadi, ya, dalam Kolose 3:23, ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita belajar itu Tuhan ada, Tuhan melihat kita. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau main-main tidak sungguh-sungguh, Tuhan melihatnya. Ketika engkau sungguh-sungguh, Tuhan juga melihatnya. Memberkati kalian yang sungguh-sungguh belajar. Ya, belajar demi masa depan. Masa depan kalian, masa depan kita sama-sama berdoa. Saya sebagai hamba Tuhan berdoa, itu masa depan yang penuh harapan. Amin. Puji Tuhan. Nah, berikutnya Mazmur 145 ayat 4. Mazmur 145 ayat 4. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Nah, belajar sebagai generasi penerus, belajar sebagai angkatan yang akan memuliakan nama Tuhan, generasi yang ilahi, generasi yang beriman kepada Tuhan. Belajar tidak hanya belajar melalui pelajaran Bapak Ibu guru, belajar dari hidup Papa Mama, belajar dari keteladanan mereka, ibadah mereka, kerohanian mereka, kasih mereka. Orang tua akan berikan contoh teladan yang baik bagi putra putrinya. Itu harus kita teladani, itu harus kita pelajari. Jadi belajar demi masa depan yang baik, belajar karena kita disiapkan menjadi generasi, dari angkatan yang akan meneruskan tugas-tugas orang tua kita di muka bumi ini. Dan yang terakhir, Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Hal ini dapat kita sikapi bahwa kita dipersiapkan menjadi generasi penerus untuk mewartakan kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dipersiapkan sebagai calon hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan tidak harus sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai penatua, tidak harus. Kalian apa adanya gitu ya. Tidak harus jadi pendeta pun. Kalian adalah sebagai alat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, melalui kesaksian hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Kalian sudah mewartakan kabar keselamatan. Jadilah generasi untuk masa yang datang. Jadilah sebagai alat tangan Tuhan untuk mewartakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Kita belajar, bersukacita mengiringi kita belajar demi masa depan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai calon generasi yang akan datang, dan demi untuk masa depan yang sungguh luar biasa yang Tuhan siapkan. Mari kita berdoa sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus yang penuh kasih, aku hamba-Mu telah siap menyampaikan pesan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan yang sangat singkat ini, kiranya Tuhan mengurapinya agar firman Tuhan ini tertanam di hati anak-anak kami, tertanam di hati kami siapapun yang mendengarkan, menyaksikan siaran ini. Bila iman kami bertumbuh,
Aku hambamu berdoa untuk setiap anak-anak SMP Penuai. Berkati mereka, buatlah mereka bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengharapan, bertumbuh dalam kasih. Beri kepada mereka kesehatan yang sempurna, agar mereka dengan sungguh-sungguh belajar, dengan segenap hati belajar, tanpa hambatan, tanpa gangguan, kesehatannya terganggu. Berkati orang tua mereka, berkati mata pencariannya, berkati usahanya, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati keluarga besar Sekolah Penuai, dari kepala sekolah, guru-guru, staf, tata usaha, dan sampai tata laksana. Tuhan Yesus berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan sekalian, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu. Amin. Puji Tuhan.